Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka matrioska. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari 1.000.000 km per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah, kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan, dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Super Gugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Super Gugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain,
Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya, kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat, dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi, kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya 2 lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada.
Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi, alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya, lalu memakannya seperti spaghetti, atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali.
Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding massa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru, dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya begitulah, pilih saja sendiri. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya, supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 bintang seperti matahari.
Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatanmu. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya massa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini.
Di sini ada kompleks supergugus Pisces Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya, dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipet kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori.